hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pada hari ini pun Tuhan berikan kami kesempatan yang luar biasa untuk dapat menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati yang melayani Engkau semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, baik itu pemusik kami Tuhan berkati, semua menyampaikan firman Tuhan berkati semuanya kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan setiap anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah pun Tuhan berkati semuanya, kuasa Tuhan mengalir, semua menjamah hati anak-anak sekolah minggu kami pada hari ini. Kami nikmati hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersukacita memuji Engkau, kami bersukacita bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik semuanya. Hari ini ada sesuatu yang baru loh. Apakah itu? Hari ini adalah hari ulang tahun sahabat kita yang namanya Anggi. Mari kita sama-sama merayakannya dengan sukacita. Haleluya adik-adik semuanya. Haleluya. Semua anak sekolah minggu sangat bersukacita, dan kita juga bersukacita karena hari ini adalah hari ulang tahun sahabat anak sekolah minggu yang ada di rumah, Kak Anggi, yang ada di depan kita saat ini berulang tahun yang ke-10 tahun. Kita semua bersukacita. Haleluya. Kita ucapkan kepada Kak Anggi sambil kita bernyanyi happy birthday to you untuk Kak Anggi. Haleluya. Sebelum Kak Anggi meniup lilinnya, Kak Anggi berdoa dulu ya. Amin. Amin. Nah, kita angkat lagu kita, tiup lilinnya, maka Kak Anggi akan meniup lilinnya. Haleluya. Kita bersama-sama bernyanyi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya, anak sekolah yang diberkati Tuhan. Nah, semua masih bersukacita pastinya, karena hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun Kak Anggi. Nah, ibu percaya semua anak sekolah yang ada di rumah pasti mungkin sebentar lagi mungkin ada yang berulang tahun. Bisa dikirimkan videonya, direkam, bisa dikirimkan di nomor WA yang ada di layar ini, atau mungkin ada anak sekolah minggu yang mau merayakan ulang tahunnya secara langsung, juga bisa datang dalam latihan ibadah sekolah minggu online. Bisa dihubungi juga guru-guru sekolah minggunya, dan kita akan merayakannya bersama-sama seperti Kak Anggi pada hari ini. Haleluya, kami menunggu kabarnya. Bisa dikabari guru-guru sekolah minggu siapapun, bisa dikabari. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu ya. Kami tunggu ya. Haleluya, Victory Kids yang diberkati Tuhan. Nah, semua bersemangat, semua bersukacita. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan pada hari ini. Yesus di dalam rumahku. Haleluya.
Tuhan Yesus, Tuhan mengetuk hatimu. Yang semangat ya. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Oh, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan mengetuk hatimu, perempuan. Tuhan mengetuk hatimu, perempuan. Oh, perempuan, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan mengetuk hatimu, laki-laki. Tuhan mengetuk hatimu, laki-laki. Oh, laki-laki, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Jawab ya Tuhan. Oh ya? Jawab ya Tuhan. Oh ya? Jawab ya, ya, ya. Semuanya ya.
Haleluya anak sekolah minggu. Apa kabarnya anakku? Semuanya baik-baik saja bukan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tetapi semuanya ibu minta semuanya duduk yang baik. Mari siapkan Alkitabnya, bawa catatannya. Kalau ada yang mau dicatat, mari catat. Dan mari siapkan telinga, hatinya. Jangan berjalan-jalan, jangan makan-makan, tetapi mari siapkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Jadi mari semua anak-anak ibu duduk yang baik, semuanya tekun dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dulu di dalam doa. Mari lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh lagi Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan anak-anak kami yang berada di depan televisi, yang berada di depan HP-nya masing-masing. Tuhan berkatilah mereka semuanya Bapa, yang ada di desa, di kota, semuanya Kau tolong Bapa dalam surga. Berkati telinga, hati, pikiran mereka tertuju kepada firman-Mu pada saat ini. Karena firman-Mu itu yang mengubahkan hidup mereka. Firman-Mu itu menjanjikan yang baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Bungkus tutup mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Tempat mereka berada Kau kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Tuhan Yesus berbicaralah. Kami mau dengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah hikmat-Mu yang dari sorga sampai kepada anak-anak kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa dengan kuasa yang daripada-Mu. Hamba-Mu tidak bisa Bapa tanpa-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa melakukan apapun itu Bapa. Hamba-Mu mohon kuasa yang daripada-Mu pada saat ini berbicara. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu dan kami mengusirkan segala kuasa roh jahat, setan iblis yang membuat roh kegelisahan bagi anak-anak kami. Engkau segala pikiran-pikiran yang tidak benar, Engkau yang membuat anak-anak kami tidak senang akan firman. Di dalam nama Yesus kami usirkan pekerjaanmu setan dalam nama Yesus. Engkau iblis, Kau tidak berkuasa bagi anak-anak kami. Segala penyakit Kau tidak bisa jamah mereka pada saat ini. Virus COVID-19 Kau tidak bisa jamah mereka. Tidak bisa menjamah kami di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu. Ibu percaya semuanya dalam keadaan sehat semuanya kan aku? Masih ingat firman Tuhan minggu lalu kan aku? Yaitu firman Tuhan bagaimana? Yaitu bagaimana Tuhan Yesus mencelikkan mata yang buta. Ketika matanya sudah melihat, dia bisa mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita anakku. Ketika kita sudah mengikut Yesus, maka kita sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi anak-anak ibu, kalau sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan hanya didengarkan ya anakku. Jangan hanya didengarkan dan dibaca saja, tetapi harus dilakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan kalau tidak kita lakukan sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kita tidak mendapat upah apa-apa dari Tuhan Yesus. Haleluya anak ibu. Hari ini juga ibu akan membawakan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak ibu yang masih kecil-kecil, yang masih belum, yang akan menginjak remaja ya, yang akan menginjak remaja, harus mempunyai dasar yang kuat di dalam kehidupannya. Apa dasar yang kuat itu nakku? Dasar yang kuat itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai dasar daripada firman Tuhan, maka dia juga akan berbuah apa yang dikatakan oleh janji-janji Tuhan tadi. Itu akan berbuah dalam hidup kita nakku. Anak-anak ibu pasti pernah kan melihat gedung yang tinggi-tinggi. Pasti pernah melihat gedung yang tinggi. Mungkin kalau di Kamanjaya gedungnya paling lantai 3 ya nakku ya. Paling begitu ya nakku yang paling tinggi. Tetapi kalau di Medan ataupun di Jakarta ataupun di luar negeri banyak gedung yang tinggi-tinggi. Kalau kita melihatnya begitu tinggi gedungnya itu, lalu kita melihat juga di bawah juga ada ruangan, lantai 2-nya ada, bahkan sampai lantai 100, lantai ke-300 juga ada ruangannya. Kenapa itu bisa dan tidak roboh?
Kenapa itu bisa berdiri dan orang-orang bisa berada di dalamnya? Bahkan di dalam gedung itu bisa berisi barang-barang atau sesuatu yang lain yang bisa ditempatkan di dalam itu. Tetapi gedung itu tidak roboh. Kenapa, Nakku? Karena di dasarnya, di bawah tanah itu, entah sampai berapa meter ke bawah, dibuat dasar yang kuat. Dasar yang kuat untuk menopang gedung itu sampai berapa meter jauhnya ke atas. Jadi kalau tidak ada dasar yang kuat, maka gedung itu akan roboh, Nakku. Jadi dengan kekuatan dasar yang kuat, maka gedung itu akan bisa bertahan dengan lama, akan bisa menopang begitu banyak isi daripada gedung itu. Demikian juga firman yang akan Ibu bawakan pada hari ini, Nakku. Mari kita buka Alkitab kita pada saat ini. Mari kita buka di dalam Lukas 6, Nakku. Buka Alkitabnya di dalam Lukas 6 ayat 46. Mari kita baca ayat 46 sampai 49. Mari kita baca bersama Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Firman Tuhan ini menggambarkan ada dua orang, kan aku? Ada dua orang, ada sebuah cerita, aku. Seorang bapak yang bernama Bapak Ali, yang seorang lagi yaitu Bapak Herman kita buat, ya kan aku. Bapak Ali ini dia membangun rumahnya, dia membangun rumahnya dengan pasir, katanya, istilahnya pasir, dengan dasar yang tidak ada, dengan tiang besi yang tidak ada, kokoh di bawah, katanya. Dia membangun rumahnya, dia ambil papannya, dia ambil berotinya, lalu dianya bagaimana Bapak Ali ini? Dia paku tembok-temboknya dan berdirilah rumah itu, dan jadilah dengan waktu yang tidak begitu lama rumah itu menjadi. Mereka sama-sama dia membangun bersama dengan Bapak Herman. Tetapi ketika Bapak Herman memulai membangun, dia berpikir, saya akan membangun rumah saya agar kokoh kelihatannya. Bagaimana? Dia ambil batu, lalu batu ini dia susun, lalu dia buat tiangnya dari besi. Kemudian batu itu dia susunkan, memerlukan pekerjaan yang berat, kan aku? Memerlukan waktu yang lama. Ketika dia menyusunnya, lalu datang Bapak Ali berkata, dia tengok bekerja lama sekali ya. Lama sekali rumahnya selesai. Saya sudah mau hampir selesai, tetapi rumah Bapak Herman belum. Batunya yang dia susun aja untuk fondasinya belum selesai. Bapak Ali sudah mau selesai rumahnya. Dia sudah mau membuat seng rumahnya, atap rumahnya. Tetapi Bapak Herman masih membuat batunya, menyusun batu-batunya dengan semen. Lalu dia semen setiap batu yang ada, dia semen. Lalu Bapak Ali sudah selesai rumahnya, Bapak Herman belum. Lalu dia mentertawakan Bapak Ali. Dia mentertawakan Bapak Ali. Dia tertawakan Bapak Ali. Bapak Herman, kenapa nakku? Karena rumahnya belum selesai. Dia bodoh, dia bilang begitu sama Bapak Herman. Dia katakan Bapak Herman bodoh nakku. Tetapi nakku, setelah itu selesailah rumah Bapak Herman. Suatu ketika datanglah hujan yang begitu besar, yang begitu lebat hujan ini nakku. Lalu hujan ini dibarengi dengan adanya angin yang kencang dengan petir yang menyambar.
Lalu ketika angin itu sangat kencang, lalu diterbangkanlah atap rumah dari Bapak Ali. Diterbangkan atapnya, maka datang hujan yang deras, maka dirobohkannya lah katanya rumah dari Bapak Ali tadi. Lalu bagaimana rumah Bapak Herman? Rumah Bapak Herman itu baik, nakku. Dia tidak ada sedikit pun daripada rumahnya itu yang rusak. Tidak ada daripada genteng atau atapnya yang lepas. Tidak ada. Jangankan tiangnya, atap rumahnya pun tidak terbawa oleh angin. Karena apa, nakku? Karena tadi sudah dibangun, sudah kokoh, dibuat tadi batu, dibuat tadi besi untuk sebagai penyanggah daripada rumah itu. Akhirnya rumah itu kokoh, dan sadarlah Bapak Ali ketika melihat rumah Bapak Herman bahwa pekerjaan yang dilakukan Bapak Herman dengan dia bersusah payah, dengan dia memerlukan waktu yang panjang, itu membuahkan hasil yang baik, nakku. Sekalipun ada badai, sekalipun ada banjir, sekalipun ada gelombang yang datang seperti tsunami, dia tetap kokoh berdiri. Demikian juga dengan kita, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Anak-anak ibu yang masih kecil-kecil, kamu adalah aset terbesar dalam hidupmu untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari gunakan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh dalam hidupmu. Nakku, jangan hanya kamu dengar saja. Jangan hanya kamu membacanya saja. Tapi mari lakukan. Mari lakukan firman Tuhan yang sudah kami bagikan senantiasa kepadamu. Yang sudah diberikan oleh orang tuamu. Yang sudah diberikan orang-orang yang lebih tua daripadamu, yang mengajarkanmu untuk baik di hadapan Tuhan, untuk kamu bisa terbentuk di hadapan Tuhan. Mari anak-anak ibu yang baik, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita selalu dikatakan seperti tong yang gemerincing, tong yang bunyinya kuat? Kalau tidak berisi, nakku, kalau tidak berisi, itu seperti bunyinya pok kuat, nakku. Tetapi kalau berisi mungkin akan seperti ini. Begitu dia suaranya padat, nakku. Begitu juga dengan kita. Jadi anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online ini, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, mari dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari dengarkan dengan baik-baik, lalu kerjakan. Ketika kamu melakukan kehidupanmu atau kamu sedang belajar, mari sungguh-sungguh kerjakan pada saat ini. Mulai kamu dari saat ini. Ini adalah waktu yang terbaik bagimu, nakku, untuk kamu bisa berbuat yang baik, berbuat dalam firman Tuhan, berbuat di dalam studimu, berbuat yang terbaik bagi sosialmu, bagi tempatmu berada, pribadimu, bagi kamu berteman dengan siapapun, sehingga orang bisa mengenal siapa kamu. Jangan kamu dikenal oleh karena kejahatanmu. Jangan kamu dikenal oleh karena apa, nakku? Karena kamu tidak pernah mendengarkan kata orang tuamu. Tetapi mari kamu dikenal adalah orang yang mau dengarkan firman Tuhan. Kamu dikenal adalah orang yang patuh kepada firman Tuhan. Kamu dikenal adalah orang yang berhasil di dalam studimu. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak baik, berarti kita bekerja sama dengan iblis, nakku. Jadi kalau kita berbuat yang tidak baik, kenapa bisa nilai kita tidak baik? Itu akibat daripada kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita bisa sakit? Kadang, nakku, sakit perut. Kenapa itu terjadi? Kenapa kita misalnya batuk, pilek? Karena apa? Sering sakit-sakitan karena kita tidak teratur makan, karena kita tidak menjaga kebersihan, karena kita tidak mau mendengarkan apa kata orang tua kita. Sudah jamnya untuk tidur, mari tidur, nakku. Jangan main HP terus. Jangan main HP terus. Boleh bermain, nakku. Kami juga tidak melarang kamu, anak-anak kami, untuk bermain-main. Kami juga memberikan waktu kepada kamu untuk kamu bermain. Tetapi mari, nakku, pergunakan waktumu di masa kamu masih kecil ini. Pergunakan kesempatan ini untuk kamu berbuat yang baik, mempergunakan waktumu dengan sungguh-sungguh.
tidak bosan untuk menasihati kamu. Kami tidak akan pernah bosan untuk berdoa bagi kamu. Tetapi satu hal, kalau kami hanya berkata-kata dan kamu tidak melakukannya, anakku, itu tidak ada perubahannya bagi kamu. Yang bisa membuat kamu kenyang adalah ketika makanan itu masuk ke dalam mulut kamu. Yang membuat kamu tidak lagi haus adalah ketika kamu minum, ada air di depanmu dan itu kamu minum. Kami tidak bisa makan untuk kekenyangan dirimu. Kami tidak bisa minum untuk kamu tidak lagi haus, supaya badanmu menjadi segar. Tetapi itu yang melakukannya adalah kamu, anak-anak ibu. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, walaupun di depanmu ada makanan, walaupun di depanmu tersedia yang baik, tetapi kamu tidak berusaha untuk mengambilnya dan untuk memakannya, itu tidak mungkin mengenyangkan dirimu. Itu tidak mungkin mengenyangkan perutmu, nakku, tidak mungkin. Tetapi kami menyediakannya. Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Mari kita menerimanya. Mari kita mengambilnya. Mari kita melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan jadi bagi kita. Tetapi kalau firman Tuhan itu katanya tidak kita lakukan, kalau firman Tuhan itu hanya kita baca, hanya kita lihat saja, hanya kita dengar saja, maka kita diumpamakan adalah dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang yang membangun rumah tanpa dasar yang kuat. Tetapi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai janji-janji yang Tuhan berikan. Mari anak-anak ibu yang sudah kelas 5, kelas 6, mari nakku, mulai baca firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari pada pagi hari, mari kamu berdoa. Mari serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan nakku pada setiap pagi-pagi, agar kamu tetap dilindunginya, agar kamu tetap disertainya. Apapun yang kamu kerjakan dalam satu hari itu, semuanya Tuhan tolong, semuanya Tuhan sertai sehingga kamu berhasil beruntung. Mari anak-anak ibu, mari lihat orang-orang yang sudah berhasil. Lihat di dalam Alkitab ini tokoh-tokoh yang sudah berhasil, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya berhasil. Seperti siapa? Salah satu, Abraham. Siapa lagi? Nuh. Siapa lagi? Daud. Siapa lagi? Yusuf. Siapa lagi? Daniel. Banyak di dalam Alkitab, nakku, cerita-cerita Alkitab yang mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan dan yang mau melakukan kebenarannya, dan mereka mendapat upah yang besar di sorga. Mereka mendapat upah yang besar di dunia ini. Demikian juga dengan anak ibu. Kalau kamu nanti belajar dengan sungguh-sungguh, ibu percaya apa yang kamu cita-citakan pasti berhasil. Itu pasti, nakku, tidak mungkin tidak. Karena janji Tuhan juga iya. Apalagi kita ya, nakku, di dunia ini aja orang yang biasa-biasa saja kita lihat, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pun melakukan pekerjaannya, dia juga bisa berhasil. Apalagi kita, nakku, yang sudah mengandalkan Tuhan, yang sudah mengharapkan hanya Tuhan yang menolong kita, yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, pastilah kita diberkati dengan luar biasa. Haleluya anak-anak ibu. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan firman Tuhan sehingga kamu berhasil, beruntung dan menikmati yang baik dalam kehidupan. Haleluya anak-anak ibu. Demikian firman Tuhan yang bisa ibu bawakan pada hari ini. Semuanya mari lakukan kebenaran firman. Yang sudah ibu katakan, mari lakukan firman Tuhannya. Jangan, nakku, ketika kamu sudah mengikut Yesus, kamu tahu bahwa itu tidak baik, lalu kamu lakukan juga. Kalau dibilang jangan melawan orang tua, kamu tetap melakukannya juga. Ada roh akhir zaman, ada firmannya loh katanya. Dia tahu firmannya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 katanya. Jangan memberontak kepada orang tua, tetapi dia mau memberontak kepada orang tua. Apakah itu namanya melakukan firman? Itu tidak, nak. Lalu kalau disuruh langsung marah sama orang tuanya. Apakah itu melakukan firman Tuhan? Tidak, nak. Lalu pada masa mudanya demikian, walaupun belajar daring, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah itu mendengarkan firman Tuhan? Menumpuk PR-nya,
dengan Tuhan? Tidak, nakku. Itu namanya kita sama saja membangun masa depan kita di tanah yang tidak baik. Membangun masa depan kita di tempat yang tidak baik. Membangun rumah di atas pasir, tidak ada dasarnya yang kuat. Akhirnya datanglah masalah, datanglah ujian nanti. Ketika ujian datang dapat nilai apa? Merah. Iya kan aku? Iyalah. Karena apa? Karena kita tidak persiapan untuk ujian. Badai-badai itu adalah ujian yang akan kita hadapi, adalah masa depan yang akan kita hadapi. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menjanjikan jalan itu akan lurus saja. Banyak nanti belok-beloknya kalau ngikut Tuhan. Tetapi sepanjang kita tetap bersama dengan Tuhan, Dia akan tetap menopang kita dan kita diantarkannya sampai kepada tujuan kita. Haleluya anak-anak ibu. Itulah firman Tuhan ya anakku. Marilah semuanya kita tetap tekun di dalam Tuhan, kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari anak-anak ibu semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kamu masih kecil anakku, Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hatimu, bagaimana kamu menghormati hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya anak-anak ibu. Mari semuanya bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang mampu untuk memulihkan kami ya Bapa, yang mampu untuk menolong jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Syaka bara bala 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 basyanda bara bala bala basyanda. Ya kabara bala 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 basyanda bala 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 basyanda. Haleluya. Syukur bagimu ya kabara bala bala basanda. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan, sepanjang kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sepanjang kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun ada badai-badai dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kanan kami, Engkau tetap menolong dan menopang kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Engkau berkata bagi kami bahwa Engkau menghendaki kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman, bagaimana kami supaya meletakkan dasar daripada hidup kami di dalam pengikutan kami akan Engkau Tuhan. Kami tetap Bapa mengandalkan kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi dasar yang kuat Tuhan. Ketika datang badai yang menerpa kami, ketika persoalan datang dalam dunia ini Tuhan, sepanjang kami tetap Bapa berpegang teguh kepada firman-Mu, kami tidak akan tergoyahkan. Itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Anak-anak kami mulai dari yang kecil-kecil ini pada saat ini, biarlah mereka menjadi pelaku firman-Mu. Pakai kami guru-gurunya Bapa, bahkan pakai orang tua mereka Bapa, untuk mengajari mereka ke jalan kebenaran-Mu, untuk mengingatkan mereka Bapa akan firman-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata dengan mereka. Hamba-Mu sudah tidak bertatap muka pada saat ini Tuhan, tetapi hamba-Mu tidak akan pernah lupa dengan mereka. Biarkan mereka tetap di dalam lingkupan kuasa-Mu, tetap di dalam tiang awan-Mu Tuhan. Mereka tidak lari daripada tiang awan-Mu, dan tiang api-Mu itu menerangi kehidupan mereka sampai kepada maksud dan rencana-Mu bagi setiap anak-anak kami. Berkatilah semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Pada saat ini mereka mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja bagi mereka. Biarlah darah Yesus yang melingkupi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dijadikanlah firman ini bagi mereka. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu. Mungkin ada yang sedang sakit pada saat ini anak-anak ibu. Mari kita berdoa biar Tuhan yang turut campur tangan untuk menyembuhkannya. Apapun penyakitmu nakku, katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolongmu. Bahkan kalau ada pun di antara anak-anak kami yang pada saat ini nakku yang sedang mengalami satu keterikatan, mari berdoa kepada Tuhan. Apakah itu suka melawan kepada orang tua, apakah itu malas belajar, apakah terikat dengan gadget, mari kita doakan supaya Tuhan campur tangan. Karena Tuhan punya banyak persediaan untuk penyakit-penyakitmu yang ada. Kalaupun kamu sakit di dalam paru-parumu, katakan Tuhan bisa memberikan yang terbaru dari surga. Tuhan bisa menggantikannya nak. Ada persediaan Tuhan banyak di surga. Kalaupun engkau sakit apapun namanya nak, itu Tuhan punya persediaan banyak di surga. Mari minta Tuhan campur tangan untuk doa-doamu. Mari juga kita berdoa buat yang baru pertama kali ikut ibadah online pada saat ini, bergabung bersama-sama dengan kami. Kita berdoa agar Tuhan melawan, dan kami mengundang untuk hari-hari selanjutnya. Mari bergabung dengan kami untuk ibadah online ini.
Haleluya anak-anak ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami mempunyai dasar yang kuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan Yesus tetap berpegang teguh kepadamu. Ketika beban hidup datang menghadang kami, ketika persoalan datang kepada kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami berada dalam tiang awan-Mu Tuhan. Kami tidak tergoyahkan karena ada dasar firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu juga yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami datang kepadamu. Berkatilah anak-anak kami yang baru pertama kali datang pada hari ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang mengampuni dosa-dosanya. Tuhan yang memberikan kuasa kasih yang dari sorga, sehingga dia bisa berjalan bersama denganmu. Sehingga Tuhan, Engkau menjadi satu-satunya di dalam hidupnya, sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhan dan kekasih jiwanya. Berkatilah hidup mereka Tuhan. Berkatilah hidupnya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan layak untuk menuliskan nama mereka di dalam kitab kehidupan-Mu di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka pada saat ini. Penyakit lupus kah Tuhan? Penyakit ginjal kah Tuhan? Penyakit paru kah Tuhan? Penyakit jantung kah Tuhan? Bahkan penyakit yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sembuhkanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa-Mu, ada darah Yesus yang sanggup untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Bapa dalam surga. Buat Tuhan orang tua dari anak-anak kami dimanapun berada. Kalaupun mereka pada saat ini Tuhan mengalami masalah beban kehidupan, ataupun apapun itu namanya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu yang campur tangan. Roh Kudus tolong mereka semua jamah dengan kuasa-Mu. Lingkupi Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Darah Yesus yang menguduskan, menyucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita angkat pujian kita, Paskah Kristus. Semuanya bangkit berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berdoa buat yang sakit tadi. Marilah pada saat ini juga kita memberi kepada Tuhan
Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan ini boleh dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan setelah dimasukkan ke dalam amplop, ataupun diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, dan itu bisa diberikan nanti juga kepada gereja. Haleluya. Mari siapkan persembahannya. Kalau tadi masih berdiri, mari silahkan duduk. Mari kita siapkan, kita memuji Tuhan sambil memberi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, biar kita juga berdoa juga untuk ibadah kita pada minggu depan, biar semuanya kita boleh hadir juga. Ajak teman-temannya supaya boleh lagi beribadah bersama-sama untuk di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati Tuhan lebih lagi anak-anak itu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kembali Tuhan kami bersyukur kepada-Mu kalau kami sudah sampai kepada penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pujian penyembahan kami. Engkau telah menyertai doa-doa kami, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami tabur pada saat ini akan kami tuai kelak nanti pada waktunya. Terima kasih Bapa. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Tuhan, tangan-tangan kami yang memberi, Tuhan berkati Bapa. Berlipat kali ganda Tuhan kembalikan kepada kami sampai kepada 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, apapun pekerjaan mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan berhasil, beruntung Tuhan. Tidak ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit, tidak ada yang mengalami Tuhan kerugian, tetapi semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian Tuhan di dalam ibadah online ini. Berkatilah mereka semuanya Bapa. Berkati anak-anak kami yang terlibat di dalam pujian penyembahan, yang diikut dalam ibadah online ini. Berkati mereka semua. Berkati juga anakmu yang memainkan musik Tuhan. Tolong dia jamah dengan kuasa-Mu. Lebih lagi dia Bapa, Kau berkati, Kau urapi, sehingga musiknya berkenan, sehingga musiknya Tuhan mengagumkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan pada minggu depan kami mau lagi Tuhan beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing, menyaksikan ibadah online ini bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami tutup ibadah ini dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Haleluya, haleluya, amin.